Saudara-saudariku yang terkasih, Pace e bene. Sabda Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil tentang orang kaya dan si Lazarus membantu kita untuk merenungkan kembali tentang bagaimana kita mempergunakan harta benda yang ada pada kita. Namun sebelum kita tahu bagaimana mempergunakan harta benda yang ada pada kita, baiklah kita mengerti sedikit tentang bagaimana seharusnya kita melihat harta benda yang ada pada kita. Ingatlah
bahwa segala yang ada pada kita bukanlah hasil usaha kita semata, akan tetapi lebih daripada itu dan terutama merupakan anugerah dari Tuhan untuk kita. Karena semuanya adalah anugerah, karena harta kekayaan yang ada pada kita adalah anugerah, maka cara yang tepat untuk mempergunakannya adalah selain demi kebaikan kita, juga untuk kebaikan sesama kita. Jadi, apa yang ada pada kita, selain hak kita untuk menggunakannya, juga ada hak orang lain juga ada di sana untuk menggunakannya, untuk kebutuhan dan keperluan mereka. Kita melihat dalam kenyataan si kaya dan Lazarus, pemahaman dan penggunaan harta kekayaan tidak seperti yang seharusnya. Si kaya tidak memiliki kemampuan berbagi. Ia berpikir bahwa apa yang ada padanya adalah miliknya, dan karena itu ia tidak mau tahu dengan keadaan Lazarus yang memprihatinkan di depan matanya. Selain pentingnya memahami tentang apa itu harta kekayaan yang ada pada kita dan bagaimana cara terbaik untuk menggunakannya, hal penting lain dari Injil ini adalah marilah kita melihat bagaimana rasa kepedulian dan kepekaan kita terhadap keadaan sesama yang ada di sekitar kita, yang ada di dalam keadaan membutuhkan. Apakah kita masih memiliki hati yang mudah terpanggil untuk membantu, ataukah kita memiliki hati seperti si kaya dalam Injil ini, yang sudah mati dan tak peduli dengan keadaan Lazarus yang memprihatinkan itu? Tuhan tidak hanya menaruh pada kita pikiran, akan tetapi Tuhan juga menaruh pada kita perasaan. Oleh karena itu, marilah kita melatih diri kita agar boleh senantiasa memiliki hati yang mudah tersentuh, hati yang peduli, dan hati yang peka terhadap sesama, yang berujung pada tindakan untuk membantu, membagi apa yang ada pada kita demi kebaikan sesama. Tuhan memberkatimu.